Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi persamaan kuadrat. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua ada akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari penyelesaian dari akar-akar persamaan kuadrat, nanti saya akan menjelaskan tentang metode pemfaktorannya dan kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus ABC. Nah, langsung saja masuk ke definisi persamaan kuadrat. Nah, untuk definisinya, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertingginya adalah 2. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Jadi, bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan ketentuan a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c itu merupakan bilangan real dan a, b, c pula itu disebut dengan koefisien. Nah, jadi untuk variabel x kuadrat itu koefisiennya adalah a, dan untuk variabel x itu koefisiennya adalah b, dan untuk yang tidak mempunyai variabel itu koefisiennya adalah c. Nah, masuk kita ke metode pemfaktoran. Jadi marilah kita mengingat terlebih dahulu beberapa pemfaktoran berikut ini. Nah, di sini kan ada ax ditambah atau dikurang ay. Nah, untuk bentuk seperti ini kan koefisiennya sama nih, a. Nah, untuk koefisien yang sama, a ini bisa kita keluarkan. Nah, contohnya 20x kuadrat ditambah 5x. Itu hasilnya berapa? Nah, pembahasannya 20x kuadrat ditambah 5x. Nah, di sini kan ada variabel yang sama, yaitu adalah x. Nah, jadi x ini bisa kita keluarkan. Nah, di sini kan ada x pangkat 2 dan x biasa saja atau x pangkat 1. Nah, yang mana yang kita keluarkan? Yang kita keluarkan adalah x pangkatnya yang terendah, sehingga x bisa kita keluarkan. Nah, di sini kan ada 5x. 5x ini didapat dari 20 bagi 5. Jadi 5x. Untuk 20x kuadrat dibagi 5 atau per 5. Di sini kan 5x-nya tadi kan kita keluarkan, sehingga 20x kuadrat dibagi 5 ditambah, karena ini ditambah, di sini juga ditambah 5x per 5x, sehingga hasilnya 5x dalam kurung 4x ditambah 1. Nah, untuk bentuk yang kedua, di sini ada x kuadrat ditambah y kuadrat. Ini y kuadrat, bukan y biasa. Nah, contohnya ini ada 16x kuadrat dikurang 25. Nah, untuk bentuk seperti ini bisa nih kita kuadratkan. 25 bisa kita kuadratkan, 16x kuadrat itu bisa kita kuadratkan juga. Nah, jadi kan didapat hasil kuadratnya 4x kuadrat dan juga 5x kuadrat. Jadi kita tulis langsung saja 4x ditambah 5 dikali 4x dikurang 5. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, di sini ada x kuadrat ditambah atau dikurang 2x, 2 dikali x dikali y ditambah y kuadrat. Nah, contohnya di sini ada b kuadrat ditambah 8x ditambah 16. Nah, untuk bentuk seperti ini kan bisa kita kuadratkan, dan juga 16 bisa kita kuadratkan. Nah, permasalahannya untuk mencari di sini. Nah, untuk mencari di daerah sini, untuk setelah kita kuadratkan, langsung saja kita tulis kan x, ini kan b, jadi kita tulis 2 dikali b, kan 2 didapat dari sini 2, untuk b nya depan dan 4 belakang. Nah, sehingga langsung saja kita tulis b ditambah 4 kuadrat. Untuk bentuk yang keempat,
ini ada x kuadrat ditambah a ditambah b dikali x ditambah a dikali b. Nah, untuk contohnya a kuadrat dikurang 3a dikurang 10. Nah, untuk 10 ini kan tidak bisa kita kuadratkan. Jadi untuk menyelesaikannya, bilangan berapa dikali berapa itu hasilnya min 10 ini. Dan juga bilangan berapa ditambah berapa itu hasilnya min 3. Min 3 dapat dari mana? Min 3 dapat dari sini. Nah, untuk menentukan bilangannya, kita cari EPB dari 10. Nah, jadi ini IPB-nya. Nah, dari IPB sini, bilangan mana yang hasil perkalian atau penjumlahan atau perkurangan itu merupakan hasilnya adalah 3. Nah, ini kan 1 dikali 10 atau 1 ditambah 10 kan itu tidak mungkin. Nah, jadi yang memungkinkan 2 dan 5. Di sini kan 5 dikurang 2 itu hasilnya 3. Nah, sehingga kita langsung tulis 5 dikali 2 sama dengan min 10. 5 ditambah 2 sama dengan min 3. Nah, ini kan min. Jadi kita tulis saja, tambahkan min. Jadi min 5 dikali 2 sama, itu kan hasilnya min 10. Ini benar. Dan juga min 5 ditambah 2 hasilnya min 3. Nah, ini juga benar. Nah, jadi langsung saja kita tulis a dikurang 5 dikali a ditambah 2. Nah, untuk a nya ini kan variabelnya sama. Nah, sehingga a nya bisa kita keluarkan. Nah, untuk metode yang kedua itu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, metode ini akan mudah digunakan jika koefisien a dibuat agar bernilai 1. Persamaan kuadrat dalam bentuk ax kuadrat ditambah bx dikurang c sama dengan 0. Nah, diubah dalam bentuk, nah misalkan bentuknya seperti ini, x ditambah p kuadrat sama dengan q, dengan p dan q adalah konstanta serta x adalah variabel. Nah, nilai dari konstanta p dan q dari persamaan x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 didapat dengan cara itu, misalkan p sama dengan setengah b. Jadi q sama dengan setengah b kuadrat dikurang c. Perubahan tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut. Nah, kan bentuknya tadi seperti ini, x ditambah p kuadrat sama dengan q. Jadi x ditambah setengah b kuadrat sama dengan setengah b kuadrat dikurang c. Sehingga x kuadrat ditambah bx ditambah setengah b kuadrat sama dengan setengah b kuadrat dikurang c. Sehingga didapat x kuadrat ditambah bx sama dengan, atau ini dikurang, salah ketik ini. Ini jadi sehingga x kuadrat ditambah bx dikurang c sama dengan 0. Nah, yang ketiga menggunakan rumus ABC. Jadi metode rumus ABC ini bisa digunakan jika pemfaktoran dan melengkap kuadrat sempurna tidak bisa dilakukan. Nah, jika metode yang pertama dan kedua itu tidak bisa dilakukan, maka mencari nilai-nilai akar persamaan kuadratnya dengan menggunakan rumus ABC. Nah, dari persamaan ax kuadrat ditambah bx dikurang c sama dengan 0, didapatlah rumus ABC-nya. Jadi x 1 atau 2 sama dengan min b plus atau bisa juga dikurang akar b kuadrat dikurang 4ac dibagi dengan 2a. Nah, tinggal akar-akarnya. Untuk x1 itu seperti ini dan x2 nya juga seperti ini. Bedanya di mana? Nah, untuk x1 itu plus dan x2 itu minus. Contoh dengan metode pemfaktoran. Nah, di sini ada bentuknya 4x kuadrat dikurang 36x sama dengan 0.
Nah, langsung saja kita jawab. Untuk menjawabnya, ini kan 4x kita keluarkan, 36x itu bisa kita keluarkan juga, sehingga 4x dikali x dikurang 9. Nah, dimana dapat 9? Itu 36 dibagi dengan 4. Nah, minusnya ini karena minus, jadi di sini juga minus sama dengan 0. Jadi untuk 4x sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan 0. Atau x dikurang 9 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan 9. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,9. Untuk yang kedua, sini ada 2p ditambah 1. 2 dikali p ditambah 1 sama dengan p dikali p ditambah 1 dikurang 2. Langsung saja kita jawab. Nah, ini kita kalikan dulu sehingga didapat 2p dikurang 2 sama dengan p kuadrat ditambah p dikurang 2. Ini kita gabungkan agar sama dengannya 0. Nah, sehingga didapat min 2p kuadrat ditambah 2p dikurang 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi p min p kuadrat ditambah p sama dengan 0. Nah, ini bisa kita kali dengan minus, sehingga p kuadrat dikurang p sama dengan 0. Nah, untuk bentuk seperti ini kan bisa kita keluarkan p-nya karena variabelnya sama. Jadi p dikali p dikurang 1 sama dengan 0. Untuk p sama dengan 0, jadi p-nya 0. P dikurang 1 sama dengan 0, jadi p-nya adalah 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,1. Nah, contoh soal dengan metode kuadrat sempurna. Misalkan contohnya seperti ini. Ada x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 6x sama dengan min 5. Jadi kedua rumas ditambah dengan setengah koefisien x kuadrat sama dengan setengah 6 kuadrat sama dengan 3 kuadrat, sehingga x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 kuadrat sama dengan min 5 ditambah 3 kuadrat. Jadi didapat hasilnya seperti ini, dan juga seperti ini. Kemudian dapatlah hasil x ditambah 3 kuadrat sama dengan 4. Nah, selanjutnya untuk x ditambah 3 itu sama dengan kita hilangkan kuadratnya sehingga menjadi akar 4. Nah, didapatlah x ditambah 3 ditambah atau dikurang 2. Jadi untuk x ditambah 3 sama dengan 2, jadi x-nya sama dengan min 1. Untuk x ditambah 3 sama dengan min 2, sehingga x-nya didapat 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan min 1, ini x1, dan juga x2 sama dengan min 5. Contoh soal dengan rumus ABC. Nah, misalkan contohnya seperti ini. X kuadrat ditambah 4x dikurang 12 sama dengan 0. Jadi untuk menjawabnya kita tentukan dulu nilai koefisiennya. Jadi koefisien dari A itu kan 1, B 4, C-nya min 12. Langsung saja kita masukkan ke rumus ABC-nya. Nah, kita masukkan sehingga didapat x1 min 4 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 2, dan x2 nya min 4 dikurang 8 dibagi 2 sama dengan min 6. Nah, untuk memahamkan anak-anak, marilah selesaikan latihan sebagai berikut. Di sini ada yang pertama, dengan menggunakan metode pemfaktoran. Yang kedua dan yang ketiga dengan rumus ABC. Nah, terima kasih. Mungkin sampai di sini penjelasan tentang persamaan kuadrat. Jadi kesimpulannya, tadi kan
untuk mencari penyelesaiannya, untuk yang pertama ada dengan menggunakan pemfaktoran, yang kedua menggunakan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan metode rumus ABC. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.